Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'a hudah. Nabda darsana fi hadzal yawm wal yawm sanatakallam an alamatil fi'li. Takallamna fi ma qablu an alamatil ism. Ya, sekarang kita baca tentang tanda-tanda fi'il ya. Halaman 19, alamatul fi'li. Qala, ya, Ibnu Ajurrum berkata, wal fi'lu yu'rafu biqad. Dan fi'il itu diketahui dengan adanya kata qad. Wasin, dan adanya huruf sin, ya. Wasaufa, dan kata saufa. Wa ta'i ta'nis sakinah, dan ta'i ta'nis sakinah. Jadi di sini penulisnya akan menjelaskan tentang tanda-tanda fi'il. Bahwa fi'il itu ya memiliki 4 tanda. Apa itu? Qad, ya, kemudian sin dan saufa dan ta'i ta'nis sakinah. Ya. Itu tanda fi'il. Wa aqulu, saya katakan, ini yang berkata adalah Syekh Muhyiddin Abdul Hamid ya. Yatamayyazul fi'lu an akhawaihi al-ismi wal harfi bi arba'i alamat. Kata Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah, fi'il itu yatamayyaz, berbeda. Yatamayyazu artinya berbeda. Fi'il itu berbeda dari dua saudaranya, yaitu isim dan harf bi arba'i alamat, dengan 4 tanda. Jadi fi'il itu berbeda dengan dua saudaranya, yaitu isim dan harf, dengan 4 tanda. Mata wajadta fihi wahidatan minha, ya, ketika kamu dapati dalam sebuah kata satu dari 4 tanda tersebut, ketika kamu dapati dalam sebuah kata satu dari 4 tanda tersebut, au ra'aita annahu yaqbaluha, atau kamu melihat bahwa kata tersebut bisa menerima tanda fi'il tersebut, arafta annahu fi'lun, maka kamu ketahui bahwa dia merupakan fi'il. Jadi kalau dalam sebuah kalimat misalnya, kita temukan di situ ada satu dari 4 tanda fi'il tersebut, maka ya kata tersebut adalah apa? Adalah fi'il. Atau kata tersebut memungkinkan untuk menerima satu dari 4 tanda tersebut, maka dia kita golongkan sebagai fi'il. Paham? Misalnya kalau kita mengatakan misalnya qad aflahal mu'minun, pada ayat ini qad aflahal mu'minun, kita temukan tanda fi'il yaitu qad, maka setelahnya pasti fi'il. Aflah adalah fi'il, ya. Sayaqulu sufaha'u minan nas, ya. Orang-orang bodoh dari manusia akan berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, misalnya ya. Sayaqulu, di situ ada sin, ya. Maka kita katakan yaqulu adalah fi'il. Baik, ya. Apa yang tanda tersebut? Al-ula, tanda yang pertama qad. Ya, tanda yang pertama adalah qad, itu tanda fi'il itu. Kalau ada qad, kata setelahnya adalah fi'il. Wasania asin, tanda fi'il yang kedua adalah sin. Tanda fi'il yang kedua adalah apa? Sin, ya. Wasalisatu saufa, dan tanda yang ketiga adalah saufa. Kalau ada kata saufa setelahnya pasti fi'il. Kalau ada kata saufa setelahnya pasti fi'il, kata setelahnya pasti fi'il. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, misalnya kan. Kalla saufa ta'lamun, misalnya. Maka ta'lamun adalah fi'il. Warabi'atu ta'u ta'nis sakinah. Dan yang keempat tanda fi'il adalah ta'u ta'nis sakinah. Ta'u ta'nis sakinah, yaitu dia ta untuk menunjukkan pelakunya adalah muannas, dan ta tersebut dia sukun. Ya, misalnya dalam Quran iza syamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat, kan taknya sakin, sukun ya. Maka itu namanya tanda fi'il. Jadi kalau ada sebuah kata yang di dalamnya terdapat satu dari tanda-tanda fi'il ini, atau memungkinkan kata tersebut untuk menerima satu dari tanda-tanda fi'il ini, maka kita katakan kata tersebut adalah fi'il. Apa tadi tanda fi'il? Qad, sin, saufa, ta'i ta'nis sakinah. Baik, ya. Amma qad fatadkhulu ala naw'aini minal fi'li. Adapun qad, maka dia masuk kepada 2 jenis fi'il. Adapun qad, maka dia masuk kepada 2 jenis fi'il, masuk kepada 2 jenis kata kerja. Apa itu? Wahumal madhi wal mudhari', yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jadi qad dia bisa masuk kepada fi'il madhi. Ya, fi'il madhi itu kata kerja masa lampau, dan juga bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' artinya kata kerja masa sekarang, ya. Jadi ciri fi'il mudhari' adalah di awalnya terdapat satu dari huruf mudhara'ah yang 4, yaitu apa? Anaitu atau na'aitu. Yadribu, tadribu, nadribu, adribu, ya'kulu, ta'kulu, a'kulu, na'kulu, misalnya. Baik. Jadi qad itu tanda fi'il, dia masuk kepada 2 fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Paham? Fa iza dakhalat 'ala al-fi'l al-madhi dallat 'ala ahadi ma'nayain. Jika qad masuk kepada fi'il madhi,
maka dia menunjukkan satu dari dua makna. Jadi qad bisa masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau dia masuk pada fi'il madhi, maka makna yang ada di situ satu di antara dua makna. Apa itu? Wa huma tahqiq wa taqrib, yaitu makna tahqiq, benar-benar telah terjadi. Tahqiq artinya benar-benar telah terjadi. Wa taqrib, taqrib artinya hampir saja terjadi. Jadi qad kalau setelahnya fi'il madhi, maka maknanya antara dua. Yaitu apa? Tahqiq, benar-benar perbuatan tersebut telah terjadi, ataupun maknanya adalah taqrib, hampir terjadi. Kalau dikatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang mukmin. Apa makna qad di situ? Aflah adalah fi'il madhi. Aflah adalah fi'il madhi. Apa makna qad? Apakah maknanya tahqiq atau taqrib? Telah beruntung atau hampir beruntung orang-orang mukmin? Telah beruntung, yaitu maknanya tahqiq. Tapi kalau dalam lafaz iqamah misalnya, qad qamatis shalah, apakah maknanya telah berdiri solat atau akan hampir didirikan solat? Hampir didirikan solat. Jadi qad ini ketika dia masuk pada fi'il madhi, maka maknanya antara dua, tahqiq ataupun taqrib. Tahqiq artinya benar-benar sudah terjadi, ya. Kemudian taqrib artinya hampir terjadi, hampir terjadi. Paham? Lihat, fa mithalu dalalatiha ala tahqiq. Contoh ya dalalahnya atas tahqiq, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun. Ya. Qad adalah tanda fi'il. Setelahnya pasti apa tadi? Fi'il. Mana fi'il di sini? Qad aflaha. Aflaha telah memperoleh keberuntungan. Taib aflaha, makna qad di sini apa? Tahqiq atau taqrib? Maknanya tahqiq, yaitu benar-benar telah terjadi. Benar-benar orang mukmin telah memperoleh keberuntungan. Wa qauluhu jalla sya'nuhu, juga firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia kedudukannya, jalla sya'nuhu, yang mulia kedudukannya. Apa itu? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Ya, sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin. Laqad radiya, sesungguhnya Allah telah meridai ya orang-orang mukmin. Di sini ada qad. Ada qad. Setelahnya pasti apa tadi? Fi'il, pasti fi'il. Fi'il apa ini? Fi'il madhi, ya. Taib, apa makna fi'il? Apa makna qad di sini? Tahqiq atau taqrib? Maknanya adalah tahqiq. Itu benar-benar telah ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap orang mukmin, ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ya. Wa qauluna, dan juga dalam ucapan kita, qad hadara Muhammad. Ya, kalau Muhammad benar-benar sudah hadir di tempat tersebut, kita katakan qad hadara Muhammad. Muhammad benar-benar sudah hadir, ya. Qad adalah tanda fi'il, hadara adalah fi'il, Muhammadun fa'il dari hadara. Wa qauluna qad safara Khalidun, dan juga ucapan kita qad safara Khalidun. Sesungguhnya Khalid sudah safar. Di sini qad maknanya adalah apa? Tahqiq, benar-benar telah terjadi. Wa mithalu dalalatiha ala taqrib, contoh ya pemanaan qad kepada makna taqrib, qaulu muqimis salah, yaitu ucapan orang yang mengiqamahkan salat, ya kan, azan, kemudian beberapa saat kemudian ada iqamah kan. Nah, dalam iqamah itu ada lafaz apa? Qad qamatis shalah. Apa makna qad di situ? Apakah maknanya tahqiq atau taqrib? Taqrib maknanya hampir. Apa tadi taqrib? Hampir. Qad qamatis shalah artinya hampir salat berdiri, Wa qaulu qad gharabatis syams, dan juga ucapanmu qad gharabatis syamsu, matahari hampir tenggelam. Kalau diucapkan sebelum matahari tenggelam, detik-detik menjelang tenggelamnya matahari. Ya, paham nih? Itu tergantung situasinya. Kalau orang mengatakan matahari benar-benar telah tenggelam, ya, maka makna qad di situ qad gharabatis syams, maknanya adalah tahqiq. Tapi kalau dia ucapkan kalimat qad gharabatis syams, menjelang tenggelamnya matahari, maka maknanya taqrib. Jadi maknanya tergantung waktunya. Paham? Baik. Jadi intinya qad adalah tanda fi'il, dia masuk kepada dua jenis fi'il, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau dia masuk pada fi'il madhi, maka maknanya antara dua. Maknanya tahqiq, yaitu benar-benar telah terjadi, makanya diartikan sungguh. Ya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin. Bisa juga dia berarti apa? Taqrib, hampir terjadi. Seperti kita mengatakan apa? Qad qamatis shalah, hampir salat ya didirikan. Ya. Wa iza dakhala 'ala al-fi'l al-mudhari', apabila qad masuk kepada fi'il mudhari', dallat ala ahadi maknayaini aidan, maka dia juga menunjukkan dua makna.
Kalau qad masuk kepada fi'il mudhari, dia juga menunjukkan dua makna. Wa huma at-taqlil wa at-taktsir, yaitu at-taqlil sedikit, wa at-taktsir banyak. Ya. Kalau qad masuk pada fi'il mudhari, maka maknanya juga dua, yaitu apa? At-taktsir dan taqlil. Taksir artinya banyak, ya, taqlil artinya sedikit. Fa amma dalalatu ala taqlil, dalalahnya ya atau pemaknaannya kepada makna taklil sedikit, fanahu qaulika, seperti ucapanmu laqad yasduqul kadzub atau qad yasduqul kadzub, ya. Qad yasduqul kadzub. Qad tadi adalah tanda apa? Tanda fi'il. Setelahnya pasti fi'il. Fi'il apa? Bisa fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Lihat di sini. Qad yasduqu al-kadzub. Di sini yasduq fi'il apa? Fi'il mudhari, dari kata sadaqa yasduqu fi'il mudhari. Apa makna qad di sini? Maknanya adalah taklil, yaitu sedikit. Jadi diartikan qad yasduqul kadzub, artinya al-kadzub itu orang yang sangat pembohong. Al-kadzub artinya apa? Orang yang sangat pembohong. Untuk mengatakan seorang itu sangat pembohong, kamu bisa katakan kadzab atau kadzub. Kadzab atau kadzub. Nah, orang pembohong itu banyak yang jujur atau sedikit yang jujur? Jarang-jarang yang jujur. Sedikit yang jujur. Jadi qad maknanya di sini apa? Sedikit. Qad yasduqul kadzub, sedikit orang pembohong yang jujur. Sedikit orang pembohong yang jujur. Paham? Jadi makna qad di sini adalah taklil, sedikit. Yang jelas setelahnya pasti fi'il. Qad yasduqu al-kadzub, ya, sedikit orang pembohong yang jujur, ya kan? Wa qauluka qad yajudul bakhilu, dan juga ucapanmu qad yajudul bakhilu. Yajud yaitu dermawan, dari kata jada yajudu, itu dermawan ya. Al-bakhil, apa al-bakhil? Pelit. Orang pelit itu banyak yang dermawan yang suka memberi atau jarang yang suka memberi? Jarang yang suka memberi. Jadi apa makna ini? Qad yajudul bakhilu. Jarang orang pelit yang suka memberi. Di sini makna qad adalah taklil. Paham? Wa qauluka qad yanjahul balidu. Ya, dan juga ucapanmu qad yanjahul balidu. Al-balid itu orang yang susah paham. Al-balid artinya orang yang susah paham, susah sekali paham pelajaran. Itu namanya balid. Ya. Lambat paham. Qad yanjahul balidu. Orang yang susah paham itu banyak yang sukses atau jarang yang sukses? Jarang yang sukses. Berarti makna qad di sini apa? Taklil. Sedikit orang yang susah paham itu yang berhasil. Paham? Jadi makna qad yang pertama adalah untuk taklil. Seperti dalam contoh-contoh ini. Qad yasduqul kadzub, qad yajudul bakhil, qad yanjahul balid. Makna qad di situ adalah taklil. Wa amma dalalatu hala takfir, adapun dalalahnya, apa tadi dalalah? Pemaknaannya kepada makna takfir, fanahu qaulika, maka seperti ucapanmu qad yanalul mujtahidu bughiyatahu. Ya, bughiyah yaitu impiannya, tujuannya, cita-citanya, bughiyah. Ya. Qad yanalul mujtahidu bughiyatahu. Orang yang sungguh apa di sini? Lihat. Orang rajin, banyak yang berhasil yang mencapai cita-citanya atau sedikit yang banyak orang rajin, banyak yang berhasil menggapai cita-citanya. Jadi makna qad di sini apa? Taksir banyak ya. Qad yanal, tanfis artinya apa? Yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wa ma'nahul istiqbal, maknanya ada istiqbal, yaitu masa yang datang, masa yang akan datang. Illa anna sina aqallu istiqbalan min saufa, tapi sin ya aqallu istiqbalan min saufa, lebih sedikit masa depannya itu daripada saufa. Jadi kalau jarak waktu di masa depannya lebih sedikit, ya itu kita gunakan sin. Artinya jarak terjadinya itu dekat. Itu kita gunakan sin. Misalnya saya akan keluar sebentar lagi, maka saya katakan sa'akhruj. Misalnya saya akan hadir 2 menit lagi misalnya, sa'ahdur. Saufa, kalau lama 2 jam lagi atau mungkin itu enggak ada batasnya ya. Berapa lama? Enggak ada. Berapa jam? Enggak ada. Tapi kalau dekat akan terjadi, kita gunakan sin. Saya akan pergi sejam lagi misalnya. Sa'azhabu, sa'usalli, sa'arji'u ilal bait misalnya. Tapi kalau lama, kita gunakan saufa. Misalnya saya akan haji 5 tahun lagi. Saufa ahujju ba'da khamsai sinin misalnya. Paham? Jadi kalau dekat kita gunakan sin. Kalau jauh masih lama, kita gunakan saufa. Taib ya. Fa amma sinu fanahu qaulihi ta'ala. Adapun sin seperti firman Allah SWT, sayaqulu sufaha'u minan nas. Ya, orang-orang sufaha jamak dari safihun, ya, orang-orang yang bodoh ya. Orang-orang safih dari manusia akan berkata. Ya, benar setelah turun ayat yang memerintahkan Nabi
memindahkan Ka'bah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, mereka langsung komentar, yaitu kaum Yahudi. As-Safi di sini maksud sufaha itu maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Karena kiblat itu kan 16 atau 17 bulan Rasulullah SAW di Madinah menghadapnya kemana? Menghadapnya ke Baitul Maqdis. Itu Maqdis yang di Palestina. Jadi menghadapnya ke Baitul Maqdis ya. Kemudian Rasulullah SAW berharap Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan apa? Memindahkan arah kiblat kemana? Ke Baitullahil Haram, Ka'bah. Itu, dan akhirnya turun ayat di awal juz 2 di surah Al-Baqarah, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib, sampai beberapa ayat setelahnya itu memerintahkan tentang tahwilul qiblah, yaitu perpindahan kiblat. Ketika Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi senang. Karena Nabi menurut mereka ngikutin bagian dari syariat mereka. Paham ya? Karena mereka menghadapnya ke Baitul Maqdis. Tapi ketika Allah perintahkan Nabi pindah kiblatnya ke Ka'bah, ya berarti menghadap ke selatan, maka orang-orang Yahudi mengejek Nabi. Kata mereka apa? Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang sufaha dari manusia akan berkata, apa sih yang menyebabkan mereka pindah? Apa sih? Ya kan? Merendahkan Nabi SAW. Paham nih? Tapi para sahabat, mereka dengar Nabi SAW menyampaikan bahwa kiblat sudah berpindah, mereka langsung menjalankan. Nggak ada sahabat yang menolak. Ya, sami'na wa ata'na para sahabat ya. Sehingga ada di Madinah itu apa? Masjid Al-Qiblatain. Ya, Al-Qiblatain. Kiblatnya ada dua. Satu menghadap ke utara, ke Baitul Maqdis, satu lagi menghadap ke selatan, ke Ka'bah. Ya. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Dalam ayat lain misalnya Allah berfirman, sayaqulu lakal mukhallafun. Sayaqulu lakal mukhallafun. Ya. Di sini ada sa. Sa adalah tanda fiil. Maka setelahnya pasti apa? Pasti fiil. Fiil apa ini? Sayaqulu fiil mudhari. Wa amma saufa fa nahwi qaulihi ta'ala. Adapun saufa seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Tuhanmu benar-benar akan memberikan engkau karunia-Nya sehingga engkau puas, ridha, ya. Wala saufa yu'tika. Mana fiilnya di sini? Mana fiilnya? Yu'ti, a'ta yu'ti, memberi ya. Yu'ti adalah fiil. Saufa nuslihim nara. Kami akan masukkan mereka ke dalam neraka, ya, di hari kiamat. Saufa yu'tihim ujurahum. Allah akan berikan mereka pahala mereka, ujur. Ujur jamak dari ajrun, pahala ya. Jadi setelah sin dan saufa, ingat ya, sin ini tambahan. Tapi kalau kamu katakan sa'ala misalnya, atau sama, saqa, apakah sin itu tanda fiil? Misalnya ada fiil sa'ala, bertanya, apakah sin di situ tanda fiil? Bukan tanda fiil, huruf asli. Ya. Kemudian misalnya saqa yasuqu, menuntun. Apakah huruf sin di situ tanda fiil? Bukan, dia adalah huruf asli. Paham? Nah, sin yang merupakan tanda fiil adalah dia huruf tambahan. Seperti sayaqulu. Sayaqulu. Asalnya yaqulu, kamu masukkan sin. Karena begini, fiil mudhari itu kan artinya fiil yang menunjukkan perbuatan yang sedang terjadi sekarang atau di masa yang akan datang. Enggak terbatas maknanya. Bisa bermakna terjadi zaman masa sekarang atau di masa yang akan datang. Tapi kalau kamu masukkan sa atau saufa, yakni sin dan saufa, maka dia terbatas maknanya untuk masa yang akan datang. Nggak mungkin dia terjadi di saat sekarang juga. Paham ya? Contoh, saya akan pergi, sa'azhabu. Saya akan pergi. Kapan saya akan pergi itu? Sekarang atau masa yang akan datang? Kok sekarang? Masa yang akan datang dong. Saya akan pergi, sa'azhabu. Saya akan pergi ke masjid. Sa'azhabu ilal masjid. Kapan itu? Sekarang atau masa yang akan datang? Masa yang akan datang. Ya. Baik. Dia bisa dibuang dari fiilnya. Azhabu. Kalau masanya akan terjadi dekat, maka kita gunakan sa. Tapi kalau jauh, masih lama, saufa. Paham? Baik. Ini contoh-contohnya. Yang jelas setelah sin dan saufa pasti dia fi'il ya. Sayaqulu, yaqulu adalah fi'il. Sayaqulu, sayazhabu, misalnya sayusalli, sayanamu, sayadfa, sayusafir dan sebagainya. Wa amma ta'u ta'nis sakinatu. Adapun ta'u ta'nis sakinah, fatadkhulu 'ala al-fi'l al-madhi duna ghairihi. Adapun ta'u ta'nis sakinah
maka dia masuk kepada fi'il madhi saja, tidak yang lain. Kalau ta'u ta'nis sakinah, dia hanya masuk kepada fi'il madhi saja. Ya, tidak kepada yang lain, tidak kepada fi'il mudhari. Wal gharadu minha, dan tujuan al-gharad. Al-gharad artinya tujuan. Dan tujuan dari ta'u ta'nis sakinah itu ad-dalalatu ala anna al-isma allazi usnida hadzal fi'lu ilaihi muannas. Apa tujuannya ditambahin ta'u ta'nis sakinah? Untuk menunjukkan bahwa fi'il bahwa isim yang disandarkan kepadanya fi'il tersebut adalah muannas. Maksudnya kalau ditambahin ta'u ta'nis sakinah menunjukkan bahwa fa'ilnya, pelakunya adalah muannas. Ya. Bahwa fa'ilnya apa? Muannas. Jenisnya muannas. Ataupun fa'il ataupun naibul fa'il bisa. Lihat sini. Wal gharadu minha, tujuan dari ditambahinya ta'u ta'nis sakinah di akhir fi'il madhi, ad-dalalatu, untuk menunjukkan ala annal isma allazi usnida hadzal fi'lu ilaihi muannas, bahwasanya isim yang disandarkan fi'il tersebut kepadanya adalah isim muannas. Apa jenisnya? Apa jenisnya? Isim yang disandarkan kepada fi'il tersebut apa jenisnya? Muannas. Paham ya? Misalnya zahabat. Zahabat. Pasti setelahnya isimnya jenisnya muannas. Paham nih? Qutilat misalnya. Ya, maka setelahnya pasti muannas, baik yang isim yang disebutkan setelahnya itu fa'il ataupun naibul fa'il. Misalnya Fatimah pergi ke masjid, zahabat Fatimatu ilal masjid, maka kata Fatimah pasti dia muannas. Paham ya? Baik. Quri'at suratul Baqarah, maka surah muannas dia. Paham nih? Baik bentuknya, kedudukannya fa'il atau naibul fa'il. Paham? Maksudnya kata yang disebut setelah fi'il itu apakah dia fi'il atau naibul fa'il? Pasti jenisnya apa? Muannas. Paham? Sawa'un akana fa'ilan, baik kata yang disebut setelah fi'il tersebut fa'il kedudukannya. Contoh, qalat Aisyatu ummul mu'minin. Aisyah ummul mu'minin berkata. Qalat Aisyatu ummul mu'minin. Ya. Berarti Aisyah jenisnya apa kata ini? Muannas, karena fi'ilnya ada tanda muannasnya, yaitu apa? Yaitu ta'u ta'nis sakinah. Bukan ta'u ta'nis mutaharrika, beda. Ya, kalau maktabatun, ta'u ta'nis apa itu? Sakinah atau mutaharrika? Mutaharrika, berharakat. Maktabatun, maktabatan, maktabatin. Tapi ini sukun dia. Qalat, paham? Qalat, zahabat, safarat, ta'allamat, darasat, salat, hafizat, misalnya. Semuanya sukun. Itu menandakan bahwa fa'ilnya ataupun naibul fa'ilnya adalah muannas. Qalat Aisyatu ummul mu'minin. Aisyah ummul mu'minin berkata. Ya, Aisyah adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ya, ibunya orang-orang mukmin. Semua istri Rasulullah adalah ibunya kaum mukminin. Kata Allah, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itulah ibunya, ya, semua kaum mukminin. Ya. Dan itulah salah satu ya ciri khasnya Ahlussunnah. Kita meyakini bahwa istri-istri Rasulullah semuanya adalah ummul mukminin ridwanullah taala alaihinna. Ya. Kalau orang Syiah bilangnya ummu syurur. Ummu asyurur, yaitu ibunya orang-orang jahat. Ya. Amkana naiba fa'ilin, atau kata tersebut kedudukannya adalah naibul fa'il. Kapan sebuah kata di i'rab naibul fa'il? Kapan i'rabnya naibul fa'il sebuah kata? Kalau sebelumnya fi'il majhul. Paham enggak? Kita sudah diterangkan juga ya. Kalau sebelumnya fi'il, kalau fi'ilnya maklum, setelahnya apa? Ada fi'il maklum, misalnya zahabat. Ini kan fi'il maklum. Setelahnya kedudukannya apa kata yang disebut setelahnya? Fa'il. Zahabat Fatimatu ilal masjid. Kalau ada fi'il majhul seperti quri'at, dibaca. Paham nih? Setelahnya pasti apa? La, ya pasti isim. Pasti apa? Naibul fa'il kedudukannya. Al-Quran dibaca. Paham nih? Perhatikan ini. Kalau fi'il maklum setelahnya, kata yang disebut setelah fi'il maklum adalah fa'il. Kalau fi'ilnya majhul, maka kata yang disebut setelah fi'il majhul tersebut adalah naibul fa'il. Kutiba alaikumus syiyam. Apa kedudukannya asyam? Kedudukan i'rabnya apa? Asyam. Naibul fa'il karena disebut setelah fi'il majhul, kutiba. Paham? Paham enggak? Baik, intinya begitu. Ya. Wa amma ta'u ta'nis sakinatu fatadkhulu 'ala al-fi'l al-madhi duna ghairihi. Ta'u ta'nis sakinah adanya hanya pada fi'il madhi saja, tidak yang lain.
Jadi tadi kalau qad bisa kepada fi'il madhi, bisa kepada fi'il mudhari, masing-masing punya makna. Kemudian kalau sin dan sofa hanya untuk fi'il mudhari saja. Sin dan sofa hanya pada fi'il mudhari saja. Tapi kalau ta'u ta'nis sakinah hanya ada pada fi'il madhi dan dia hanya masuk pada fi'il madhi saja. Ya. Baik fi'il yang isim yang disebut setelah fi'il itu kedudukannya sebagai fa'il. Contoh, qalat Aisyatu ummul mukminin. Apa i'rabnya ummul mukminin? Qalat Aisyatu ummul mukminin. Qalat fi'il, Aisyatu fa'il. Ya, yang berkata, yang berbuat. Ummul mukminin apa dia? Apa i'rabnya? Apa i'rabnya apa? Badal dari Aisyah. Badal kul minal kul. Am kana naiba fa'il, atau i'rabnya adalah sebagai naibul fa'il. Contoh, ya, furishat daruna bil busuti. Furishat daruna bil busuti. Rumah kami dihampari dengan al-busut. Al-busut adalah karpet, ya. Furishat daruna. Lihat di situ, furishat. Itu tak yang di akhir, tak apa dia? Furishat, tahu ta'nis sakinah. Pasti setelahnya fa'il atau naibul fa'il. Kalau fi'ilnya majhul, furishat, ini fi'il majhul, maka setelahnya adalah naibul fa'il. Jadi daruna itu naibul fa'il. Wal muradu annaha sakinatun fi asli wad'iha. Maksudnya, yang maksud dengan sukun tersebut adalah dia memang sukun sejak awal peletakannya. Memang aslinya sukun. Qalat zahabat, ya. Fala yadurru tahrikuha li aridit takhallus min al-iltiqa'is sakinain. Maka tidak membahayakan kalau diharakati, ya, karena sebab, ya, at-takhallus min iltiqa'is sakinain. Karena tujuannya adalah untuk bebas dari bertemunya dua sukun. Jadi maksudnya ta'u ta'nis sakinah itu memang dia sukun, enggak apa-apa kalau misalnya diberi harakat supaya menghindari pertemuan dua sukun. Contoh dalam ayat, lihat ayatnya. Contoh dalam firman Allah SWT, wa qalati khruj alaihinna. Wa qalati khruj alaihinna. Ya, Ratu Mesir berkata kepada Yusuf, ukhruj alaihinna. Ya, keluarlah kamu untuk, ya, dilihat oleh mereka semua, ya. Coba lihat, wa qalat. Asalnya apa? Wa qalat. Paham? Kemudian diharakati jadi kasrah. Kenapa? Karena asalnya kalau enggak diharakati bertemu dengan sukun. Wa qala ada sukun di ta, dan hamzah setelahnya juga sukun. Paham ya? Bertemu dengan sukun, ya. Jadi dia diganti dengan kasrah supaya tidak bertemu dua sukun. Paham nih? Wa qalat ikhruj alaihinna. Ya, dan dia berkata, yaitu siapa? Ratu Mesir berkata kepada Yusuf, keluarlah kalian atau keluarlah kamu menemui mereka, ya. Dalam ayat lain misalnya, iz qalat imra'atu Imrana, ketika istrinya Imran berkata. Iz qalat, asalnya apa? Kalau ayatnya kan dibaca iz qalat imra'atu Imrana. Apa asalnya qalati? Qalat. Ya. Tapi di sini diganti dengan kasrah supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Tidak ada dalam bahasa Arab dua huruf sukun bertemu. Enggak ada dalam bahasa Arab itu dua huruf sukun bertemu, enggak bisa. Ya, mesti berharakat, ya. Salah satunya yang pertama. Lanjut. Ya. Qalata ataina ta'iin. Ya. Keduanya berkata, kami datang dalam keadaan patuh, ya. Qalata. Paham ni? qalata. Taib. Wa mimma taqaddama yatabayyanu laka anna alamatil fi'li allati zakaraha al-muallifu ala salasati aqsam. Dari penjelasan yang sudah terdahulu, jelaslah bagimu bahwa tanda-tanda fi'il yang disebutkan oleh penulis ada tiga macam. Qismun yukhtassu bid-dukhuli 'ala al-madhi. Bagian yang khusus masuk kepada fi'il madhi, wa huwa ta'u ta'nis sakinah, yaitu ta'u ta'nis sakinah. Kan ta'u ta'nis sakinah hanya masuk kepada fi'il madhi. Wa qismun yukhtassu bid-dukhuli 'ala al-mudhari, dan bagian yang hanya masuk kepada fi'il mudhari, wa huwa sin wa saufa, yaitu sin dan saufa. Wa qismun yashtariku bainahuma, dan bagian yang berserikat, ya, di dalamnya, ya. Wa huwa qad, yaitu qad. Jadi tanda-tanda fi'il yang disebutkan oleh penulis di sini itu ada yang khusus untuk fi'il madhi, yaitu qad. Ada yaitu apa? Yaitu ta'u ta'nis sakinah. Yang khusus untuk fi'il madhi adalah ta'u ta'nis sakinah.
Ada yang khusus untuk fi'il mudhari saja, yaitu sin dan sawfa. Ada yang berserikat untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari, yaitu apa? Qad. Wa qad taraka alamatal fi'lil amri. Oh, ini salah tulisannya nih. Harusnya wa qad taraka alamata fi'lil amri. Buang alif lam pada kata al-fi'il. Dan beliau meninggalkan tanda fi'il amar. Ini tidak disebut oleh penulis tanda fi'il amar. Paham? Wa hiya dalalatuhu ala talabi. Apa itu fi'il amar? Yaitu fi'il yang mengandung makna talab, perintah. Makna talab, perintah. Misalnya saya bilang idrib, pukullah, uktub, tulislah, ijlis, duduklah, ihfaz, hafallah, iqra, bacalah. Itu udah fi'il amar. Karena ada talab, ada perintah dalamnya. Ya. Ma'a qabulihi ya al-mukhatabati. Disertai dengan penerimaannya terhadap ya mukhatabah. Paham nih? Jadi ada dua ciri fi'il amar. Yang pertama, dia bermakna talab, perintah. Dan yang kedua, dia bisa menerima ya mukhatab. Misalnya, ihfazi, iqra'i, ijlisi. Paham nih? Izhabi. Paham? Nah, itu namanya ya mukhatabah. Kapan dipakai ya mukhatabah? Misalnya, izhab anta, izhabi anti. Ya mukhatabah itu kalau mukhatabahnya lawan bicaranya muannas, mufrad muannas. Iqra'i, izhabi, ya ihfazi misalnya. Jadi kalau sebuah fi'il bisa menerima ya mukhatabah, maka dia merupakan ciri apa? Ciri fi'il amar. Paham nih? Misalnya idrib. Untuk anta, untuk anti apa? Idribi. Ihfaz, ihfazi. Ishrab, ishrabi. Kul, kuli, ya wa kuli washrabi. Ya, wa qarri aina dan sebagainya. Jadi itu tanda fi'il amar. Pertama dia bisa pertama dia mengandung makna talab, yang kedua dia bisa menerima ya mukhatabah. Au nunut taukid. Au nunut taukid ataupun dia menerima nun taukid. Kalau sebuah fi'il bisa menerima ya mukhatabah di akhirnya ataupun bisa menerima nun taukid, maka dia adalah fi'il amar. Ya. Baik, bentar. Misalnya kata izhab, izhab. Kamu bisa masukkan nun taukid di akhirnya izhabanna atau izhaban. Nun taukid tsaqila ataupun nun taukid khafifah. Ya. Idrib. Coba masukkan nun taukid. Idribanna. Idriban. Ishrab. Ishrabanna. Ishrabna. Ya. Atau misalnya kita katakan apa? Ihfaz. Ihfazanna. Ihfazan. Ya, nun taukid yang bertasydid ataupun yang sukun. Itu tanda fi'il amar ya. Contoh dia nahu qum. Contoh kata qum. Qum adalah fi'il amar dari apa? Fi'il amar dari qama yaqumu qum. Kalau muannasnya apa? Anti, untuk dhamir anti. Qumi ya. Wa qu'ud. Duduklah kamu laki-laki. Kalau muannas anti wa qu'udi. Waktub. Waktubi, wanzur, unzuri, qum, qumi, uq'ud, uq'udi, uktub, uktubi, unzur, unzuri. Berarti dia bisa menerima ya mukhatabah. Berarti ini adalah fi'il amar. Fa inna hazil kalimatil arba'ah dalatun ala talabi husulil qiyami wal qud wal khitabati wan nazar. Maka kata yang empat ini, qum, uq'ud, uktub, unzur, kata yang empat ini menunjukkan makna perintah melakukan perbuatan. Apa perbuatannya? Berdiri, duduk, menulis dan melihat. Ma'a qabuliha ya al-mukhatabati. Disertai dengan apa? Dia menerima ya mukhatabah. Ya. Finahwi ya dalam ucapan kita misalnya qumi, berdirilah kamu, yaitu anti. Waq'udi, duduklah kamu. Au ma'a qabuliha nun at-taukid. Atau dia menerima nun taukid. Contoh uktubanna unzuranna ila ma yanfa'uka. Lihatlah apa yang bermanfaat bagimu. Uktubanna namanya nun taukid. Ya, unzuranna namanya nun taukid ya. Jadi ciri fi'il amar yang disebutkan di sini adalah dia bisa dia mengandung makna apa? At-talab, perintah, dan dia bisa menerima nun taukid ya. Paham ini? Baik.